Diberitakan sebelumnya, wabah virus corona ini berasal dari Wuhan, China. Diduga, virus tersebut berasal dari hewan yang dijual di pasar seafood Huanan yang berlokasi di Wuhan. Dikutip dari South China Morning, pasar ditutup sejak ada virus itu pada akhir tahun. Pasar itu juga menjual salamander, anak serigala, kura-kura, tikus, landak, kodok, luwak, katak, dan lainnya. COVID-19 memiliki efek yang berbeda pada setiap orang. Banyak yang terinfeksi namun tidak menunjukkan gejala. Jadi bagaimana sebenarnya virus masuk? Virus masuk bisa melalui lubang hidung, mata, dan mulut. Dan dia masuk ke bulu-bulu halus di paru-paru. Di dalam paru-paru, virus mereplikasi diri, memperbanyak jumlahnya, dan mengakibatkan gangguan pada pernapasan. Misalnya seperti batuk dan pilek. Jumlah virus yang terus meningkat bisa merusak pembuluh darah. Alveoli rusak atau tersumbat, maka bisa memicu pneumonia. Pasien yang kesulitan bernapas harus diberi bantuan oksigen karena paru-parunya tersumbat dan penuh cairan. Adapun salah satu pasien dia berbicara, "Saya tidak bisa bernapas sama sekali. Oximeter saya menunjukkan angka level oksigen di bawah 88%, yang sudah masuk taraf bahaya, dan itu adalah saat di mana saya merasa nyawa saya terancam." Penyakit ini tidak hanya menyerang paru-paru, penyakit ini juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Yang penting dalam melawan virus adalah sitokin, bagian dari sistem imun untuk mengenali reaksi. Pada pasien yang berdampak parah oleh COVID-19, sistem kekebalan tubuh akan kewalahan dan menyebabkan adanya jumlah sitokin yang meningkat dan justru merusak sel-sel yang sehat. Fenomena ini disebut badai sitokin. COVID-19 juga bisa menyebabkan pasien menjadi stroke. Virus corona ini menyebabkan kerusakan pada otak yang memicu terjadinya stroke. Namun reaksi seseorang terhadap COVID-19 baru bisa diketahui setelah dia terpapar virus corona.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurkila, mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi Bogor, Prodi S1 semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mikrobiologi farmasi, yaitu tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Pengertian, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia, serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal, seperti MERS dan SARS. Sifat corona ini adalah mampu berkembang biak dengan cara memecah, mereplika diri, dan mutasi. Maka rentan apabila orang yang tidak patuh untuk tetap berdiam diri di rumah, dia akan terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus yang lain. Jumlah virus yang masuk ke tubuh akan berpengaruh terhadap keluhan klinisnya. Maka, semakin banyak virus yang masuk ke tubuh, semakin berat gejala fisik yang muncul. Bentuk. Ahli mikroskop Elizabeth Fisker menghasilkan gambar dari kantor seni medis visual RML. Dia menggambar, dan yang terlihat pada gambarnya adalah paku-paku di permukaan virus corona. Paku-paku ini memiliki kemiripan dengan bentuk mahkota. Oleh karena itu, virus ini diberi nama corona, yang dalam bahasa Latin artinya adalah mahkota. Penyebaran virus corona. Penularan ini terjadi melalui benda-benda di sekitar kita yang tercemar virus, yang kita sentuh dan kemudian menyentuh mulut, hidung, dan mata. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia, melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Mirip dengan cara penularan penyakit flu, tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru oleh orang tersebut melalui hidungnya. Adapun gejala pasien yang terkena virus corona yaitu demam, batuk, dan nafas yang pendek. Dan gejala-gejala ini terasa selama 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virus. Bisakah pasien virus corona sembuh? Bisa tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, dan adapun tidak ada pengobatan antivirus atau vaksin untuk menyembuhkan mereka yang terjangkit virus corona. Para pasien perlu mendapatkan perawatan medis ekstra untuk meringankan dan menghilangkan gejalanya. Apakah perlu semua orang memakai masker? Menggunakan masker dapat mengurangi penyebaran penyakit pernapasan. Namun, menggunakan masker tidak menjamin penyebaran penyakit ini benar-benar berhenti. Cara pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan, menutup mulut, hidung, dan saat Anda batuk atau bersin, dan menghindari kontak dengan pasien virus corona. Jaga jarak. WHO menyarankan masyarakat menggunakan masker hanya jika mereka mengalami gejala sakit pernapasan, batuk, dan pilek, atau jika mereka telah dinyatakan terjangkit virus corona, baik ringan maupun berat. Salah satu cara penyebaran virus corona adalah dengan melakukan perjalanan ke Tiongkok atau ke daerah-daerah yang sudah terkontaminasi virus corona. Vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Tujuan pemakaian vaksin. Secara umum, manfaat vaksin yang paling mendasar adalah sebagai upaya mencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh Anda pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Mekanisme kerja vaksin. Inti sel vaksin dikatakan bakal membuat tubuh merespon dengan ingatan baru. Artinya, tubuh akan mengingat bagaimana rasa dan kerja vaksin sehingga kedepannya ketika tubuh menghadapi virus yang serupa, akan dilawan dengan antibodi yang telah berhasil dibangun. Adapun kutipan dari Kisi yang dalam acara daring dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube-nya, dia mengatakan bahwa setelah vaksinisasi timbul respon imun tubuh untuk menghasilkan sel memori dan menghasilkan antibodi.
Memang perlu waktu untuk timbulnya kekebalan itu. Adapun teknologi produksi vaksin COVID-19, vaksin subunit. Vaksin subunit dengan menggunakan protein rekombinan SARS dan MERS menunjukkan hasil yang efektif dalam beberapa penelitian. Dan adapun Clover Biopharmaceutical sedang mengembangkan vaksin yang terdiri dari protein SARS-CoV-2 yang kemudian temuan ini mengisyaratkan bahwa vaksin memiliki potensi dalam mencegah infeksi. Vaksin berbasis RBD ini sedang dalam tahap pengembangan melalui sebuah kolaborasi internasional. Dan yang kedua ada vaksin inaktif atau virus hidup yang dilemahkan. Vaksin inaktif utuh maupun vaksin virus hidup yang dilemahkan merupakan salah satu strategi pengembangan vaksin klasik yang dapat dipertimbangkan pada pengembangan vaksin COVID-19. Peneliti dari salah satu universitas, vaksin yang berasal dari virus hidup memerlukan pengujian yang lebih banyak sebelum dapat dinyatakan aman untuk digunakan pada suatu populasi. Faktor ini menjadi sangat penting, mengingat adanya temuan peningkatan efektivitas pasca imunisasi dengan menggunakan virus SARS utuh yang mati maupun hidup. Dan yang ketiga adalah vaksin berbasis vektor virus. Vaksin berbasis vektor virus dikembangkan menggunakan vektor yang telah terbukti profil keamanannya, sehingga mampu menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Vektor merupakan virus yang berasal dari famili yang berbeda. Contohnya, poxvirus, adenovirus, measles, dan togavirus, dan telah diteliti dalam pengembangan vaksin coronavirus. Yang keempat, ada vaksin RNA atau vaksin mRNA. Adalah jenis vaksin baru untuk memberikan kekebalan yang didapat melalui vektor yang mengandung RNA, seperti monopartikel lipid. Yang kelima, vaksin berbasis DNA. Teknologi pengembangan vaksin menggunakan asam nukleat vaksin DNA telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan di seluruh Indonesia. Vaksin subunit adalah vaksin dengan menggunakan protein rekombinasi SARS dan MERS, menunjukkan hasil yang efektif dalam berbagai penelitian. Oleh karena itu, sekarang di seluruh dunia ini sedang berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin yang tepat untuk digunakan oleh masyarakat yang berada di dunia ini. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi vaksin COVID-19. Adapun beberapa universitas dan pabrik obat yang coba membuat vaksin corona di Indonesia. Yang kesatu ada perkembangan penelitian vaksin di Universitas Indonesia. Sudah ada vaksin DNA yang sedang diuji cobakan pada hewan coba. Vaksin RNA sedang diekspresikan dan vaksin VLP yang masih dalam tahap perencanaan sistem ekspresi pada sel CHO. Alasan vaksin DNA dan RNA digunakan adalah bisa menyesuaikan virus yang baru timbul dengan cepat dan dapat diperbanyak dengan cepat. Yang kedua ada dari Direktur LBM Manajemen, Profesor Amin Subandrio, mengenalkan teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya adalah rekombinan protein vaksin. Dijelaskan oleh Amin, vaksin berdasarkan protein rekombinan ini dianggap lebih baik karena dasar sampel yang diambil adalah bagian atau sepotong protein, bukanlah virus secara utuh. Dan adapun siapa sih orang-orang yang beresiko terinfeksi oleh virus corona ini? Yaitu orang-orang yang hidup dan melakukan perjalanan ke daerah-daerah di mana virus ini menyebar berpotensi terjangkit virus corona. Saat ini virus corona menyebar di Tiongkok, di mana kasus virus corona paling banyak terdeteksi. Pasien virus corona di negara lain adalah mereka yang baru saja melakukan perjalanan ke Tiongkok atau tinggal atau bekerja dan berkontak secara dekat dengan pasien virus corona. Pekerja medis yang merawat pasien virus corona memiliki risiko terinfeksi virus ini yang sangat besar, sehingga mereka membutuhkan prosedur pencegahan secara ekstra. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga pandemi ini cepat selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.